Pemirsa, debat Cawapres sudah selesai, tapi kenapa ini gaungnya masih terasa sampai dengan sekarang? Masih diperbincangkan, bukan hanya di warung kopi, bahkan di gerombolan dari emak-emak, atau juga di tempat tongkrongan bapak-bapak di sosial media. Begitu riuh diperbincangkan. Yuk malam hari ini kita lihat sebenarnya performa masing-masing Cawapres di mata publik dan netizen seperti apa ya. Itu langsung saya bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio TV One. Mas Nova di sini sudah hadir mewakili Drone Emprit. Nanti kita akan lihat analisis sosial medianya. Dan mewakili dari 01 di sini. Wow, ini Mas Husnil. Mas Husnil, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selain itu juga pastinya mewakili TPN dari Ganjar Mahfud ya pastinya ya di sini ya. Ada Bang Miftah Nur Sabri. Ini senior saya sebagai Bang Miftah ini. Ini juga sebagai 2003 ya sastra ya UI ya. Dan juga saya mau sapa ini langsung lewat sambungan Zoom ada Mas Emil Dardak. Mas Emil, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, sekarang saya mau tanya satu persatu nih terlebih dahulu ya. Sebelum saya sapa nanti atau mungkin saya tanya, saya mau juga menyapa di sini pakar komunikasi kita Mbak Rustika Herlambang ini. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Oke, sebelum saya ke Mbak Rustika mungkin saya ke Drone Emprit terlebih dahulu. Mas Nova, sampai sekarang masih ramai diperbincangkan tidak sih mengenai performa debat Cawapres? Hal-hal apa yang sekarang masih jadi sorotan? Mungkin masalah etika kah? Atau masalah isu, konten atau apa? Ya, debat kemarin memang ramai dibincangkan pada hari debat dan sehari setelah debat. Jadi kalau sekarang ini trennya agak turun, memang pada hari ini trennya agak turun. Jadi tanggal 21 dan tanggal 22. Tanggal 22 terutama itu puncak perbincangannya. Konten perbincangannya terutama masih terkait apa yang terjadi di panggung pada saat debat. Dan pada tanggal 22 sore, siang menjelang sore itu sudah mulai masuk ke perbincangan tentang substansi. Jadi teman-teman itu sudah mulai membicarakan dan mengecek fakta-fakta dan data-data yang disampaikan oleh masing-masing paslon tuh. Jadi perbincangannya di media sosial sudah agak lebih berkualitas atau sangat berkualitas itu justru tanggal 22 siang dan menjelang sore sampai pada hari ini. Karena udah ngomongin visi, misi dan berbagai programnya. Sebelum itu memang yang paling banyak dibahas adalah tentang performa tiap-tiap paslon. Caimin misalkan diapresiasi karena pada saat debat dia dinilai menjadi dirinya sendiri, tidak terbata-bata, tidak kaku, dan itu Caimin yang diharapkan. Sampai-sampai kan dia menagih Videotron dan dikasih itu Videotronnya sama teman-teman pendukungnya. Lalu tentang Mas Gibran ini memang lebih banyak dibicarakan tentang adab dan akhlaknya ya. Jadi kalau banyak yang berbicara tentang etika, tapi sebenarnya banyak yang mengkritik pada Pak Gibran ini. Perlu jadi catatan, perbincangan pada Pak Gibran itu awal-awalnya positif betul. Jadi publik mengapresiasi penampilan Pak Gibran pada saat debat di panggung. Karena berbeda dengan penampilan sebelumnya, Pak Gibran itu terlihat lebih tenang, terlihat lebih menguasai panggung, tidak terburu-buru, tidak berapi-api. Pokoknya dilihat lebih dewasa pada saat itu. Sampai kemudian dia mengeluarkan pernyataan dan gestur-gestur yang kok sepertinya kurang tepat disampaikan di panggung debat. Dan itu kemudian menjadi banyak menuai sentimen negatif saat itu juga. Sedangkan Pak Mahfud itu konsisten tuh dari awal sampai akhir perbincangan tentang Pak Mahfud konsisten lebih banyak berbicara tentang dia yang sikapnya dewasa, dia yang tidak mau terpancing pada jebakan-jebakan yang disampaikan oleh Gibran dan seterusnya. Dan juga Pak Mahfud dinilai paling matang. Jadi dia dinilai tiga-tiganya berbicara banyak tentang visi, misi dan program-programnya. Tetapi yang paling jernih menyampaikannya itu adalah dinilai 03, Pak Mahfud MD. Oke, sekarang saya mulai dari 02 terlebih dahulu ya. Mas Emil Dardak, bagaimana dengan analisa dari Drone Emprit itulah kacamata bagaimana netizen menangkap performa debat Cawapresnya? Boleh ditanggapi?
Ya, tadi sebagaimana disampaikan, analisa dari Drone Emprit sebagai salah satu referensi menyatakan bahwa publik mulai membahas mengenai substansinya, mulai membahas mengenai fact-checkingnya. Jadi ini adalah hal yang harus kita apresiasi dalam pendewasaan demokrasi masyarakat kita di Indonesia, luar biasa. Nah, tentunya harus kita ingat bahwa Mas Gibran adalah sosok yang sangat concern dengan minat Gen Z dan milenial muda, orang nyebutnya zilenial ya. Itu mungkin generasi yang sekitar 10 tahun di bawah saya. Usia saya saat ini 39, jadi mungkin 29 ke bawah, memiliki span of attention yang sangat rendah. Bayangkan kalau kita mau sekarang, dari dulu kita masih senang Facebook kan, sekarang konten itu hanya dalam waktu berapa detik kita akan scroll lagi ya. Konten itu menjadi jauh lebih pendek, menjadi hanya 30 detik, dan keputusan decision kita untuk menonton atau enggak itu dibuat dalam hitungan 1 atau 2 atau 3 detik. Research dari Microsoft di tahun 2015 menunjukkan bahwa span of attention Gen Z individual cuma 8 detik. 4 detik lebih pendek lagi dari millennials. Nah, inilah sebabnya debat ini menjadi momen yang sangat krusial. Jangan sampai isu, nah ini yang saya katakan, nggak ada niatan untuk menjebak, tetapi menggunakan terminologi atau menggunakan sebuah topik yang spesifik dan mungkin punya daya tarik, itu menjadi penting agar orang mendalami realitas di dalamnya. Bahwa kalau bicara mengenai LFP, kita bicara mengenai apakah kita satu visi mengenai strategi industrialisasi kita yang ingin menjadi raja ekosistem baterai di dunia. Begitu pula pada saat kita bicara mengenai greenflation, apakah kita sekedar akan ikut-ikutan tren dunia yang menekan untuk segera mematikan energi fosil begitu saja. Nah, inilah yang saya rasa menjadi makna terpenting dari debat kemarin. Dan bagaimana kemudian kemasan itu dibuat, itu adalah upaya seorang pemimpin muda untuk bisa menarik attention dari Gen Z dan juga milenial yang secara empirik punya span of attention lebih rendah. Terima kasih. Sekarang saya tanggapi dong analisis dari Drone Emprit untuk 01, Mas Husnil seperti apa? Ya, pertama gini, terima kasih Mas Tovan atas analisisnya yang sangat bagus. Dan di sisi lain, kami juga melihat tren yang terjadi dalam 2-3 terakhir ini, bukan hanya di dunia maya, tapi juga merembes ke seharian gitu. Kalau Mbak tadi bilang bahwa ada di ini pembicaraan diskusi di warung kopi, ini di antara gawagis itu galangan gus-gus muda dan santri-santri. Refleksi terhadap debat itu kira-kira bisa disarikan ke dalam 3 hal. Pertama itu, jadi ada kaidah fikih yang bilang bahwa man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, gitu ya. Bahwa seseorang itu kalau tergesa untuk ingin mendapatkannya, justru dia tidak akan mendapatkannya. Dan Gibran mendapatkan hasil itu. Dia itu kan kalau dibilang bahwa itulah kenapa kita usia 40 dan sebagainya itu menjadi penting. Itulah kenapa Caimin berkali-kali menyampaikan soal etika, soal MK itu menjadi penting gitu kan. Gak bisa lah gitu. Jadi jangan juga terburu-buru. Dalam konteks ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menyelesaikan beliau di wali kota dulu 2 kali periode, baru kemudian gubernur, baru kemudian jadi cawapres. Itu pertama. Yang kedua, kami santri kalangan Nahdliyin bangga melihat bahwa ada kader NU yang bertungkus lumus dari bawah, membesarkan NU dan sekarang menjadi representasi Nahdliyin di atas menjadi wakil presiden. Dan beliau tampil begitu bagus sekali gitu ya. Di sisi lain beliau belajar dari kemarin, itu kan menunjukkan bahwa ini tuh khas santri. Dan di sisi lain dia bisa melemparkan guyon sana sini kan. Walaupun itu kritik, sebenarnya itu guyon. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kami simpati, bukan aku ya. Kami simpati pada Pak Mahfud, Bang Sabri. Karena bagaimanapun Pak Mahfud itu warga senior Nahdliyin. Kami merasa tersinggung, walaupun kita berbeda ini, tapi kami merasa tersinggung bahwa kok terhadap warga Nahdliyin yang senior, Gibran gitu ya. Kok seperti itu gitu loh. Ini yang kata menurut gus-gus muda dan beberapa santri itu min babi su'il adab. Wah, itu repot itu kalau begitu tuh. Orang nggak bisa lah gitu. Kalaupun mau, itulah yang tadi disebutkan bahwa kaidah fikihnya itu memang belum saatnya, kapasitasnya itu
rasanya Baik. harus ditingkatkan dulu. Oke, Gitu, akhirnya gitu. Mas Husnil, terima kasih atas tanggapannya. Nanti saat lagi Bang Miftah juga akan mengomentari analisis dari drone emprit. Ada Setelah beberapa pesan-pesan setelah berikut ini. pesan-pesan berikut. Dan saya mau tanya juga kepada Mbak Rustika yang merupakan Direktur dari Komunikasi Indonesia Indikator. Sebenarnya pemirsa, kalau dipuji-puji di sosial media, berbanding lurus tidak dengan preferensi mereka ketika di kotak suara? Sesaat lagi.